Saudara, beberapa bulan lalu kita mendengar bahwa Badan Pusat Statistik BPS merilis bahwa indeks demokrasi Indonesia di 2 tahun berturut-turut 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Tapi kita terkejut ketika kemudian ada 2 peneliti Australia dari Australian National University, Canberra, Australia, yang menyatakan bahwa titik dengan demokrasi terendah adalah terjadi saat ini, di mana presidennya adalah Pak Jokowi. Saya ingin tanya, yang mana kemudian yang benar, Bu Usman? Bahwa ada indeks BPS yang naik, indeks demokrasi baik, tapi kemudian ada 2 peneliti ini. Ini 2 hal yang bertabrakan, 2 hal yang kontradiktif. Ya, emang ada banyak sumber ya untuk merujuk kualitas demokrasi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira kalau terkait dengan BPS, saya ingat 2016 ke 2017 itu BPS menyimpulkan telah terjadi penurunan. Oke, betul. Baru 2017 ke 2018 terjadi penaikan kembali. Tetapi yang disebut-sebut Bung Aiman di The Conversation, untuk 2017 ke 2018, sebenarnya penurunan terjadi di sektor kebebasan sipil. Itu yang disebut penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi dalam arti 2 hal kan, kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik gitu. Nah, di dalam sumber lembaga indeks demokrasi lain seperti Economist Intelligence Unit, itu memang dianggap demokrasi yang cacat di Indonesia, itu flawed democracy gitu. Nah, ini yang saya kira kurang bisa dipahami oleh banyak orang, tetapi sering menjadi rujukan para sarjana. Markus Mitzner dan juga Ed Aspinall itu menambahkan bukti-bukti lain yang ia teliti sendiri. Salah satu bukti yang dia rujuk sebenarnya indeks tersebut, tapi kan ia membuktikannya apakah dalam penelitian mereka sendiri memang kesimpulan-kesimpulan dari lembaga-lembaga indeks tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kesimpulan mereka bisa. Mereka merujuk berbagai kasus-kasus, termasuk yang penangkapan aktivis baru-baru ini, Ananda Badudu dan Dandi Laksono, sampai dengan Veronica Koman yang ditetapkan sebagai tersangka dikejar sampai ke luar negeri. Pilar demokrasi yang paling utama salah satunya adalah kebebasan untuk berpendapat, bukan kebebasan untuk apapun. Ya. Bagaimana kemudian kalau seandainya isinya telah melanggar hukum? Bagaimana kemudian Jadi itu di tidak dalam proses demokrasi, hukum? orang keliru kalau memahami kebebasan itu untuk apa saja. Kebebasan itu untuk 3 hal dalam berpendapat. Pertama, mendorong partisipasi warga negara. Yang kedua, mencerahkan pemahaman masyarakat melalui masalah-masalah yang dianggap kontroversial. Misalnya RUU-KUHP, KPK, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memobilisasi dukungan masyarakat untuk mengontrol jalannya kekuasaan. Meskipun isinya berita bohong, misalnya dianggap kemudian itu bukan informasi yang benar. Kalau sekedar misinformasi itu bisa diklarifikasi. Kalau disinformasi sampai di titik tertentu, misalnya ia menyangkut kebebasan, menyangkut kebencian berdasarkan sentimen agama, ras, itu harus dilarang. Kalau orang yang tetap melakukan itu harus diproses hukum. Selama ini banyak proses hukum yang dilakukan terhadap hoax-hoax itu hampir tidak ada hubungannya. Jadi kuncinya ketika menyentuh SARA, maka itulah kemudian yang diproses. Batas larangan itu yang harus diperjelas. SARA itu kebencian terhadap agama, ras, etnis. Dalam kasus Ahok kan tidak ada yang diproses secara hukum. Contoh dalam Papua, kasus saya katakan. Tidak. Dalam Contoh kasus soal Papua. Tidak ada. Soal Papua misalnya ada katakanlah yang dianggap sebagai isi tweet misalnya, isi informasi yang bisa membakar kemudian kerusuhan di Papua yang kemudian memunculkan kerusuhan SARA. Itu kan yang dimaksud misalnya tweetnya Veronica Koman. Misalnya. Saya nggak ngerti, yang mana sih tweet yang membakar kerusuhan itu misalnya untuk menyebarkan kebencian. Yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, menurut kemudian apa yang diklaim oleh pihak polisian. Kalau itu sekedar misinformasi diklarifikasi saja. Tapi kan ini yang terjadi seolah-olah ialah yang mendalangi kerusuhan itu. Bagaimana mungkin ia mendalangi kerusuhan itu? Seorang advokat, anak muda bekerja secara terbuka dan sedang menjalani studi S2 di Australia atas dana pemerintah loh. Itu program beasiswanya LPDP. Dan tidak ada di tempat. Artinya lo sedang sekolah di luar negeri, bagaimana? Oh iya, dan terus dia berbicara seolah-olah menjadi saksi mata apa yang terjadi di lapangan. Tidak, dan itu keliru. Pula. Ini keliru, ini berlebihan menurut saya. Misinformasi ini pernyataan pula. seperti ini menurut saya keliru. Jadi dia tidak mengatakan dia berada di lokasi. Loh, tanpa dia tidak menyebut dia itu, saya tidak mengatakan dia menyebut. Tetapi kan seolah-olah dia berarti kan Anda keliru. Seolah-olah dia mengklaim ada di lokasi, itu yang keliru. Loh, menurut saya yang lebih berhak mengatakan apa yang terjadi di lapangan, ya orang dari lapangan. Jangan yang orang yang ada di luar tidak tahu apa-apa, belum tentu informasinya benar. Lalu dia kalau kita paham, kalau kita mengerti tentang relasi kuasa hukum, dia adalah kuasa hukum dari Aliansi Mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua memberikan kuasa hukum resmi terhadap seorang Veronica Koman. Tahun lalu ketika mereka berdemonstrasi, itu Veronica Koman itu ikut
mendampingi mereka 2 tahun lalu di Surabaya juga. Dan itu adalah tugas-tugas advokat biasa. Peradi juga memberi perhatian terhadap masalah ini. Tidak ada yang luar biasa di dalam kasus itu. Bahkan LBH Jakarta, YLBHI, Kontras itu mendampingi dan memberikan pembenaran atas apa yang dilakukan oleh seorang Veronica Koman. Tindakan kepolisian menurut saya, pertama legalitasnya keliru ketika menyatakan ingin mencabut paspor. Berkali-kali saya katakan pencabutan paspor hanya bisa dilakukan terhadap seorang terpidana dengan kekuatan hukum yang tetap di atas 5 tahun penjara hukumannya. Kasus Veronica tidak ada itu. Lalu pernyataan itu diralat padahal itu keliru secara hukum. Diralatnya dengan cara mengatakan, oh kami akan menarik saja sebagai penerbit, yaitu imigrasi misalnya gitu. Penerbitan paspor memang bisa ditarik ulang oleh lembaga seperti imigrasi, tetapi implikasi dari penarikan itu harus dipikirkan apakah berakibat pada hilangnya kewarganegaraan seseorang. Kalau itu sampai berakibat pada hilangnya kewarganegaraan seorang Veronica, itu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Nggak boleh kita sembarangan dalam menggunakan proses hukum. Jadi harus jelas legalitasnya, harus jelas proporsionalitasnya, dan harus jelas necesitas keperluannya gitu. Tidak hanya bisa melihat dari sisi pemerintahnya saja. Ada perilaku masyarakat sipil juga di dalam ya, yang disebut dengan demokrasi itu kan tidak melulu hanya melihat kinerja pemerintah, ada banyak aspek yang dilihat di sana. Dan memang kita mengalami kendala masalah dalam beberapa sisi. Tetapi cuma bayangkan negeri ini, ya, namanya pemerintah kan menjaga tertib sosial, tertib hukum dan sebagainya. Ya, bahwa ada proses-proses yang kita rasa tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tata aturan yang ada, silakan dipersoalkan, tidak ada masalah. Karena belum tentu memang aparat 100% benar. Tetapi sebagai negara, pemerintah harus memang punya tanggung jawab. Ketika semua orang bebas sebebas-bebasnya mengatakan apapun, ya, yang tidak memikirkan dampaknya. Dan kemudian katakanlah misalnya terus-menerus mendukung misalnya kenapa sih harus NKRI? Negara Eropa juga bisa kecil-kecil kok. Apa itu tidak semacam stimulan untuk orang berpikir liar, berimajinasi liar? Tetapi kemudian orang-orang kita yang mengatakan, terbiasa dengan diskursus intelektual. Jangan dong, saya biasa banget. Anti kritik seperti itu. Loh, tidak dong. Tidak pernah Ketika ada bicara Jadi, NKRI ambil dalam contoh, ya. konteks Papua sedang membara, kamu sedang memprovokasi. Kalau menurut saya, itu menurut saya ini pendapat saya. Kekakuan Ada ideologis di konteksnya dalam loh. berpikir. Ini bentuk negara bukan ideologi, ambil contoh, harus ya. kaku. Kalau kita bicara gini, kalau kita pada saya. pada Pancasila tidak kaku, semua ideologi boleh. Apa yang akan terjadi? Ketika kita bicara negara tidak perlu dijaga menjadi satu utuh. Enggak, saya selesaikan dulu. Ketika kita berkata bahwa bentuk negara kita ini tidak final, ya, itu artinya apa? Kita mendorong orang berpikir memisah. Ketika terjadi itu yang timbul ada sentimen primordial. Dihajarlah para pendatang di sana. Ini kami, negara kami. Saya mau bertanya. Jangan begitu. Ada dampak serius. Boleh saya bertanya? Silakan. Apakah Anda sudah membaca Undang-Undang Otonomi Khusus? Yo, soal Papua. apa ini? Loh, ada kaitannya dengan soal pengibaran sebut bendera. aja apa masalahnya? Pengibaran bendera dilarang atau tidak? Loh, pengibaran bendera dalam konteks sosial tidak, tapi dalam keinginan Dalam merdeka konteks dilarang. sosial bagaimana maksudnya? Loh, itu kan ketika Gus Dur sudah dikatakan sebagai bagian dari budaya. Bukan hanya di era Gus Dur, tapi untuk Undang-Undang Otonomi Khusus. Baiklah, oke. Tetapi ketika bendera itu dikibarkan dengan keinginan teriakan merdeka, apa kaitannya Gusman dengan bendera? Memang dibolehkan menurut Undang-Undang Otonomi Khusus. Iya. Berteriak merdeka. Tidak apa-apa. Secara damai. Secara damai. Oke, secara damai. Terus yang bakar-bakar yang mati itu buat damai. Nah, ini Anda menyamaratakan seolah-olah tindakan ekspresi yang disampaikan secara damai itu sama dengan tindakan kekerasan. Ini menurut saya pandangan yang soal damai keliru. itu kan ini ada proses. Nggak mungkin orang tiba-tiba jadi rusuh. Awalnya pasti damai dulu, Pak. Loh, iya, yang orang damai demo itu harus dilindungi. kemudian bakaran. Enggak, ini mencampur adukan. Jadi saya kira kritik para sarjana dan para lembaga-lembaga yang mengawasi hak asasi manusia di Indonesia adalah negara gagal membedakan antara ekspresi politik yang damai dengan tindakan kekerasan. Jadi kalau saya sebut, misalnya tadi disebut Philip Karma, apa tindakan kekerasan? Dia pegawai negeri, dia hanya menyatakan pendapatnya, keyakinan politiknya. Dalam debat Majelis Konstituante, ketika Pak Natsir, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malak, semuanya bicara tentang bentuk republik, bentuk demokrasi atau pemberlakuan syariah atau tidak, itu semuanya dilakukan dengan cara intelektual, dengan cara yang sangat saling menghormati. Tetapi tidak ada urusannya dengan kekerasan. Yang sekarang terjadi adalah penyamaratan. Habibie, yang dilakukan Habibie apa? Membebaskan tahanan politik. Yang dilakukan Gus Dur apa? Membebaskan tahanan politik. Kenapa? Karena ekspresi politik, bahkan untuk menyatakan kemerdekaan, kalau itu dilangsungkan secara damai, itu bukanlah tindakan kriminal. Itu baru kemudian dianggap sebagai tindakan kriminal tahun 2006 sejak ada peraturan pemerintah di era SBY. Tapi era Undang-Undang Otonomi Khusus sebelumnya, baik itu era Gus Dur maupun era Megawati, tidak ada yang dipenjara. Nah,
itu sebenarnya sudah berakhir dengan pembebasan tahanan politik di era Jokowi di tahun pertama dengan dibebaskannya 5 tahanan politik. Di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa tahanan politik akan saya bebaskan semuanya. Saya paham dengan apa yang kata Anda lain, sampaikan, pandangan tapi saya ingin politik bertanya, Bung dibolehkan. Usman, Sekarang naik lagi jumlah bahwa itu. kemudian ada tantangan yang berbeda saat ini, media sosial begitu masif, Iya. ketika kemudian dipicu, kemudian bisa memicu kerusuhan di tempatnya, Itu yang maka harus itu kemudian dibuktikan. jadi masalah. Apakah tindakan di media sosial itu benar-benar berhubungan langsung secara kriminal, secara hukum dengan tindakan kerusuhan, itu yang saya kira tidak ada. Bung Mardhani, sebelum saya berikan ke Ya, yang pertama tentu you cannot find a new land with an old map. Saya menilainya kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini ketika kita tidak memperluas perspektifnya. Apa yang Denny bilang tentu ingin keyakinan ini loh ideologi. Tapi Usman juga buat saya benar, ada fenomena yang sedang berkembang di mana dengan sosial media everybody permasalahan, kita harus jurnalis. bersikap. Apakah kemudian yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini berlebihan atau tidak? Melakukan penetapan tersangka, makar, kemudian ada Veronica Koman dan Pak sebagainya. Jokowi Apakah adalah itu berlebihan atau simbol tidak? ketika kepolisian dalam tanda kutip melakukan pasal-pasal undang-undang ITE, mereka yang memposting di Facebook langsung diproses, menurut saya itu tindakan yang tidak bijak. Harusnya literasi lebih dahulu, harusnya pikiran dengan pikiran, harusnya posting dengan posting. Meskipun kemudian dari hasil posting itu sekarang zamannya berbeda. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang diposting bisa kemudian kita bicara buzzer misalnya, kemudian banyak menjadi gelembung dan kemudian menjadi kerusuhan. Mungkin saja. Bisa Contoh jadi, misalnya bisa pelajar jadi. SMK. Yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa, saya melakukan investigasi sendiri, bahwa mereka bergerak berdasarkan media sosial dan begitu bisa masif. Ya. Dan apapun bisa terjadi di situ. Mungkin, dan itu sesuatu yang niscaya ketika pribadi is jurnalis pada saat yang sama, kualitas pendidikan kita tidak meningkat, pendapatan per kapita kita masih di bawah $7.000, sehingga Pertanyaannya kemudian, anomali. Sehingga buat perlukah saya, dilakukan penangkapan terhadap orang-orang atau penetapan tersangka setidaknya terhadap orang-orang yang saya melakukan itu? berpendapat tidak diperlukan. Tidak Yang berbahaya? diperlukan adalah pemerintah yang lebih cerdas menghadapi fenomena baru ini dengan literasi yang diperkuat, dengan sosialisasi yang diperkuat, dengan engagement yang diperkuat, dengan partisipasi yang dikuat, melibatkan banyak social society. Jangan pendekatan Oke. represif. Oke. Yang terjadi itu justru membuat demokrasi kita tidak tumbuh berkembang. Tidak tumbuh berkembang. Saya akan nanti ke Bung Usman, sebelumnya saya akan ke Bung Dedi. Bung Dedi, apa yang Ya, saya ini sampaikan yang sini? disebut represif itu kan ketika terjadi kericuhan, kegaduhan. Demonstrasi mahasiswa dari pagi sampai sore nggak ricuh, Pak. Tapi sampai malam bakar-bakaran. So what? Polisi kan harus menjaga itu nggak meluas, bakar-bakar gedung dan sebagainya. Karena dari yang saya dengar misalnya 179 pendemo yang ditahan Polda Metro, hanya 2 pelajar, 2 mahasiswa, 175 pengangguran. Padahal yang kita tahu itu demo mahasiswa dari pagi sampai sore. Loh, terus siapa yang mau tanggung jawab? Ketika aparat melakukan respon terhadap suatu situasi yang mungkin eskalatif sifatnya, membahayakan ketertiban umum, nyawa orang. Lalu apa yang dilakukan dari polisi? Saya dari semua video yang saya lihat yang bertebaran di media massa, bagaimana polisi itu dilemparin dari siang sampai sore dengan batu, diam aja, ditusuk diam aja. Woi, come on. Itu yang kita mau. Apa yang seperti itu yang kita mau? Ya. Lalu ketika polisi harus menertibkan, ketika mulai menjadi kerusuhan massal, kita salahkan polisi. Ini republik kalau dibiarin sedikit aja, Pak. Siapa yang bisa menjamin tidak menjadi kerusuhan? Apa itu yang kita mau? Kita belum seperti Amerika yang mau jadi rujukan atau Australia. Tidak Belum seperti siap. itu, belum siap. Kita dengan satu WA aja soal guru di Wamena, ya, WA bertebaran, langsung jadi kerusuhan. Padahal nggak jelas isinya itu. Nggak jelas isinya. Lalu siapa yang mau tanggung jawab? Oke. Batasannya gini loh, saya tetap berpendapat ya, situasi sekarang ini, itu situasi di mana demokrasi justru dibajak oleh semua kelompok kepentingan. Ya, kita sedang dibajak. Semua orang bebas melakukan apapun, mengatakan apapun, melakukan apapun. Bahwa ada kemudian yang aparat bertindak. Kalau tidak benar atau mereka melangkahi hukum, berlawanan dengan hukum, silakan. Proses. Banyak jalur kita, ada ombudsman, ada KY, ada macam-macam. Kenapa takut? Gitu loh. Jadi jangan sembarangan gitu loh, nuduh ini apalagi Australia. Jujur aja sorry saya mengatakan. Kenapa? Ya sudahlah,
Tanya dulu gimana kelakuan Bung Usman mereka lulusan sama orang Australia Amerika. ini. Itu agak xenofobik, Ya, jadi nggak membangun bukan xenofobik, sentimen udah kebencian xenofobik. terhadap orang asing. Cuma- Padahal peneliti yang tadi disebut itu, Marcus Smith itu orang Jerman, nggak ada urusannya dengan Australia. Oh, ya, Tapi kita kuliahnya peneliti dari Australia. Australia, kan, dari Profesor yang saya sebut, universitasnya. profesor yang saya sebut sebelumnya, Dia Ferdi bisa Hadis, jadi proksi itu dimanapun. orang Australia, orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia. Dosen yang Anda sebut-sebut berkali-kali Anda bacakan itu dosen Malang Brawijaya. Ya, saya Jadi, tahu. Antara komentar dengan fakta yang kita bahas itu bertolak Loh, bukan belakang sama ngapain sekali. kita Gitu. ribut dengan ukuran yang dibelikan orang lain. Karena tadi yang disebut dengan apa nama di ekonomis itu jelas nomor 64. Nah, ini juga pernyataan Loh, keliru lagi. kita Saya ambil berangkat. contoh ya. Misalnya soal perpres tentang penempatan tugas TNI. Itu kan yang mereka rujuk bukan hukum Australia, tapi undang-undang TNI. Undang-undang yang melarang anggota TNI aktif duduk di jabatan sipil. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh mahasiswa bukan saja kembalinya fungsi kekaryaan atau dalam tanda petik di fungsi TNI, tetapi juga yang lebih mengkhawatirkan dari para mahasiswa ini adalah dua fungsi Polri. Penempatan jabatan sipil oleh anggota-anggota Polri yang masih Polri aktif. bagian dari militer yang nggak? paling terakhir adalah Polri bagian dari sebentar, militer saya nggak? bisa, Biar jelas bisa dulu nih. selesaikan dulu. Polri bagian dari militer nggak? Saya mau tanya. Jadi Ini maksudnya kan. boleh. Polri Saya dari kemudian militer nggak? saya harus mendengar tapi Jadi- dia nggak mau mendengar. Jadi Itu pernyataannya sangat bias. Apakah Saya- polisi Waktu bagian sudah dari habis, militer? silakan Bung Usman. izinkan Tidak saya disebut dua fungsi militer, menjelaskan disebut terlebih dua fungsi Kan dahulu. dia Polri. sebut Polri. Iya. Polri itu militer nggak? Sipil apa Nanti militer? dijelaskan oleh Saya Bung Usman. jelaskan. Anda baca Undang-Undang Dasar Amandemen dan juga Undang-Undang TNI, Undang Polri. TNI adalah alat negara di sektor pertahanan. Polri adalah alat negara di sektor keamanan. Apa hubungannya urusan politik misalnya, atau urusan perindustrian atau urusan perekonomian dengan alat pertahanan? Nggak ada. Yang kedua, kalau soal Polri, itu alat negara di sektor pertahanan. Apa hubungannya di sektor keamanan? Apa hubungannya dengan fungsi misalnya dirjen di dalam urusan keimigrasian? Atau katakanlah itu masih berfungsi secara relevan. Tapi dalam konteks dirjen misalnya perindustrian atau bulog badan logistik, itu nggak ada hubungannya. Dan saya bukan mau menyerang Polri, justru saya mau menjaga harkat dan martabat institusi TNI dan Polri dari upaya politisasi dua lembaga ini oleh para elit sipil. Elit-elit sipil yang selama 20 tahun reformasi itu sering mengalami perpecahan akibat konflik kepentingan. Seingat saya Pak Buas kepala Bulog setelah dia purnawirawan. Pensiun. Ya. Setelah Pensiun. dia masih aktif ketika diangkat sebagai kepala Oke, nanti kita BNN. cek sama-sama. Banyak di antara mereka termasuk kepala Baik, BIN, udah Badan pensiun. Intelijen Negara Baik. misalnya gitu. Baik. Atau sebut saja Bahwa misalnya intinya kepala ada BNPT catatan itu dalam banyak sekali. demokrasi Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Dan apakah kemudian Bahwa ini Indonesia merupakan tidak sempurna proses demokrasinya, yes. terendah atau tengah atau tinggi, itu yang harus kita kawal bersama satu lagi, supaya kita apakah tidak ada kemudian mekanisme? jatuh ke dalam Apakah ada kubangan yang mekanisme sama untuk mengkoreksi? pada Orde Baru. Itu yang paling penting. Iya, mekanisme koreksi. Koreksi punya utama mekanisme itu koreksi. ada pada parlemen sebagai kekuatan penyeimbang. Dan kita Sayangnya kemudian sekarang media. ini mereka berdua bersatu. Ini yang jadi masalah bagi mahasiswa karena absen kekuatan oposisi itu dalam undang-undang Otokritik KPK. buat parlemen termasuk juga Otokritik buat oposisi. parlemen. Jangan-jangan sekarang udah nggak ada oposisi lagi. Sudah Masih ada tidak ada oposisi. menurut saya. Masih ada. Akan Masih yang ada adalah kita tunggu kekuatan nanti Ini kan salah oposisinya. kaprah lagi. Baik, terima kasih. Seolah-olah harus ada oposisi, Pak. Karena kontrol Dan terhadap demokrasi eksekutif itu mensyaratkan udah sebuah legislatif. demokrasi Iya. mensyaratkan Demokrasi adanya oposisi. mensyaratkan Terima kasih Bung checks and Mardhani, balance. Ali Zera. Kekuatan penyeimbang. Kemudian ada Kecuali Benny nggak Sitorus ngerti dari demokrasi. PDI Perjuangan, PKS tadi, PDI Perjuangan, dan Bung Usman Hamid dari Transparansi Internasional Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.